مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan curahan nikmat dan karunia kepada kita untuk kembali ke majlis bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dan masih dalam pembahasan kitab Syarah Adabul Masyi was Shalah, hukum-hukum yang seputar dengan ibadah sholat. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang al-qiyam, berdiri untuk meluruskan shaf kita. Kita lanjutkan qala al-muallif berkata penulis kitab rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, wa khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Dan saf lelaki terbaik adalah yang awal, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan saf yang paling jelek adalah yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik safnya wanita adalah yang terakhir, dan yang paling jelek adalah yang pertama, saf pertama. Nah, ini sebagaimana hadis yang diwakilkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang terbaik shaf lelaki dan wanita. Ini secara umuman ketika sholatnya kaum wanita bareng bersama sholatnya kaum lelaki. Dikatakan oleh pensyarah fa'idha kala wadhalika bima idza shallaina ma'a rijal wa lam yakun hunaka fasilun bain, dan tidak ada pembatas. Kayak misal contoh salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, kan mereka bareng, depan shafnya laki, belakang shafnya wanita. Dan biasanya pembatasnya itu pun kalau ada yang pakai batas itu hanya tirai yang setengahnya atau cuma garis tok. Ini yang berlaku di dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika sholatnya demikian. Jadi ketika sholatnya campur antara laki dan wanita, laki di depan, wanita di belakang, shaf terbaik laki adalah yang paling depannya, yang paling depan terbaik. Kemudian yang belakangnya, yang perkiraannya terakhir. Namun ketika wanita itu sholatnya sendirian, maka shaf terdepan juga berlaku untuk mereka. Ketika mereka berjamaah di tempat yang mereka khusus, bukan di masjid, mereka shaf terdepan adalah shaf yang pertama. Terbaik adalah shaf yang terdepan. Sebagaimana kaum lelaki, shaf terbaik adalah shaf yang paling depan. Atau mereka sholat berjamaah namun ada fasil, pembatas yang menutupi aurat mereka. Aurat mereka tidak terlihat sama sekali. Kayak misalnya badannya tinggi, tidak terus pandang atau di balik tembok, juga berlaku khairu sufuf, shaf terbaik adalah shaf terdepan. Ini ketika ada pembatas. Namun ketika sholatnya campur, tidak ada pembatas atau pembatasnya sebatas pembatas tidak menutupi aurat mereka, maka shaf wanita terbaik adalah yang paling depan, yang paling belakang. Secara keumuman shaf terbaik adalah shaf yang paling depan, baik itu laki maupun perempuan. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah, Allahu Akbar." Kemudian setelah siap melakukan sholat, dia berdiri ma'al qudrah, bersama dengan kemampuan. Ini ada beberapa masalah. Hukum berdiri bagi yang mampu.
Dicatatkan adalah ada catatan ma'al qudrah. Berdiri hukumnya rukun sholat. Akan tapi ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan. Dan hukum sholat fardu beda dengan hukum sholat sunnah. Kalau sholat fardu hukumnya rukun. Kalau sholat sunnah berdiri hukumnya afdhaliyah, utamaan cara berdiri utama. Nah, penjelasannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu dalam keadaan duduk, jika tidak mampu maka dalam di atas lambung, 'ala janbi, berbaring. Nah, ini hukum salat wajib. Berdiri bagi yang mampu adalah rukun ketika tidak ada udzur. Ketika ada udzur maka bisa duduk, bisa berbaring. Nah, kalau sholat wajib hukumnya rukun. Kalau sholat sunnah hukumnya adalah afdhaliyah, semata-mata yang lebih utama. Penjelasannya, ketika kita sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang lain, berdiri itu afdhal, pahalanya sempurna. Kita sholat sambil duduk boleh ketika sholat sunnah, tapi pahalanya separuh orang yang berdiri. Separuhnya. Kita sholat sunnah sambil berbaring juga boleh, pahalanya separuh orang yang sholat sambil duduk. Demikian. Jadi berdiri itu rukun ketika sholatnya sholat wajib, sholat fardu. Ketika sholat sunnah maka berdiri itu sunnah muakkadah. Dan ketika kita sholat sunnah sambil berdiri, pahalanya sempurna utuh. Ketika sholat sambil duduk, pahalanya separuh orang yang berdiri. Ketika sholat sunnah sambil berbaring, pahalanya separuh orang yang duduk. Bukan separuh, tapi seperempatnya orang yang berdiri. Demikian. Ini hukum berdiri, rukun dalam sholat wajib. Kemudian mengatakan Allahu Akbar, la yujzi'uhu ghairuha, tidak bisa digantikan dengan lafaz-lafaz yang lain. Dijelaskan oleh para ulama, ada dua alasan kenapa semua lafaz-lafaz sholat harus berbahasa Arab, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Yang pertama karena al-fadhus sholat tauqifiyah. Lafaz-lafaz sholat tauqifiyah harus ada dalilnya. Dari kita takbir Allahu Akbar sampai salam semuanya adalah tauqifiyah, harus ada dalilnya dan semua sudah dijelaskan oleh Rasul SAW. La yujzi'u ghairuha, tidak bisa diganti dengan yang lain. Yang kedua, la yaqumu maqama akbar ghairuha, tidak kata akbar, tidak ada yang bisa menggantikan dalam hal kesempurnaan. Ini kesempurnaan makna akbar itu paling sempurna untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama, apakah boleh kita menggunakan Allahu Al-Akbar tambah alif lam? Tidak boleh. Ada tambahan Allahu Al-Akbar, ada tambahan alif lam. Sekilas kita, orang yang bukan orang Arab tentunya, akan melihat maknanya sama. Allahu Akbar sama Allahu Akbar ada tambahan alif lam, sekilas sama, gak ada bedanya kan? Alif lam itu sebelas tambahan, tidak ada faedah sekelas kita ya. Tapi menurut para ulama tidak. Ketika kita menambahkan Allahul Akbar tambah alif lam, itu berbeda maknanya. Kalau Allahu Akbar itu pengagungannya sempurna, benar-benar kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allahul Akbar itu khusus pada keadaan tertentu. Juga yang kedua alasannya kenapa tidak boleh menambahi alif lam, karena Al-Akbar itu mustarok, berserikat antara Allah dan makhluk. Kalau Allahu Akbar khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan kata besar Allahu Kabir, kan sama-sama dalam kita menerjemahkan akbar besar, kabir besar. Tapi itu merusak sholat kita, bahkan kata para ulama sholatnya batal. Ketika kita mengatakan Allahul Akbar, Allahu Kabir, semata-mata kita melihat artinya sama, tidak ada perbedaan. Tapi itu faedahnya itu berbeda. Ketika Allahu Kabir, kabir itu pengagungannya nggak sempurna. Kita katakan ini buku kecil, ini buku besar, kan sama-sama besar. Nah itu. Kalau kata kabir itu semua bisa digunakan.
kitabun kabirun, buku yang besar. Tapi kalau akbar itu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, yang maha besar. Demikian. Sehingga kata Malik, la yujzi'uhu ghairuha, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Terlebih Allahul Akbar, Allahul A'zam, tidak bisa. Hanya Allahu Akbar, tidak ada alif lam, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, wal hikmatu fi iftitahiha bidzalik, dan hikmah kita memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar liyastahdzira 'azamata man yaqumu baina yadayhi fayakhsha, agar kita menghadirkan zat yang kita beribadah kepadanya. Kita memulai sholat kita dengan Allahu Akbar, kita paham kandungan maknanya, Allah adalah zat yang maha besar. Liyastahdzira, sehingga dia menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, Allah yang paling mulia dari segala sisinya, sehingga dia khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena setelah dia mengikrarkan keagungan Allah, mengikrarkan kebesaran Allah, dia akan merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa yakhsha, sehingga dia berkhusyuk, wa yastahyi min an yushbila billah, dan dia pun merasa malu ketika disibukkan dengan perkara yang lainnya. Kemudian qala fa in madda hamzata Allahu au akbar au qala akbar lam tanaqid, jika dia memanjangkan hamzah a, Allahu, jadinya panjang, akbar, atau memanjangkan banyak, akbar, Allahu akbar, lam tanaqid, sholatnya tidak sah. Nah, karena artinya sangat berbeda. Yang dia awalnya adalah mengikrarkan kalau Allah itu adalah maha besar, kemudian dia bertanya Allah, ini ada istifham, ada pertanyaan di situ. Artinya apa? Arti ketika kita memanjangkan ada artinya apakah Allah maha besar? Kan keraguan jadinya. Yang sebelumnya kita yakin, kita mengilmui kebesaran Allah, dirubah menjadi Allah, apakah Allah maha besar? Kan kita jadinya ragu, kok bertanya gitu. Sehingga artinya sangat fatal. Tidak boleh memanjakan hamzah Allah. Akbar, apakah maha besar? Tidak. Sehingga Allahu Akbar, pendek, Allahnya baru panjang. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu panjang. Kalau Allahu itu hamzahnya double. Ketika hamzahnya double, jadinya nad panjang. Allah, dari yang awalnya kita yakin Allah adalah zat yang maha agung, yang maha besar, kemudian ketika kita merubah Allahu, sangat tidak ragu dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan juga akbar tidak boleh, karena akbar yang maha besar. Ketika akbar beda artinya, rusak ibadah sholat. Dalam keadaan kita mengucapkan Allahu Akbar itu rukun dari rukun-rukun sholat. Ketika salah satu rukun tertinggal, ibadah sholat tidak sah, harus diulang, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sehingga di sini ada 3 pembahasan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Yang pertama, takbiratul ihram adalah rukun. Dikatakan takbiratul ihram karena takbir itu untuk mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal, dari makan, minum, berbicara, bersenggah-senggah, dan lain sebagainya dari hal-hal yang halal. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar dan dikatakan takbiratul ihram, yang sebelumnya halal menjadi haram, takbiratul ihram. Dan pembahasan yang kedua, hukum berdiri. Berdiri bagi sholat wajib hukumnya rukun. Kecuali kalau ada uzur boleh duduk, boleh berbaring. Hukum berdiri bagi sholat sunnah hukumnya sunnah muakkadah. Berdiri sholat sunnah hukum pahalanya sempurna. Duduk dalam sholat sunnah pahalanya separuh orang yang berdiri. Berbaring bagi dalam sholat sunnah pahalanya separuh orang yang duduk. Dan yang ketiga, terkait dengan lafaz Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan yang lainnya, tidak boleh memanjangkan hamzah maupun ba-nya. Allahu Akbar, tidak boleh.
Nah, lanjut. Qala Malik wal ahras yuhrim bi qalbi wa la yuharrik lisana wa kada hukmul qira'ah wa tasbih. Permasalahan. Nah, sebelumnya ini takbir ini semuanya. Imam bertakbir, makmum bertakbir, sholat sendirian juga bertakbir. Jadi ketika kita jadi makmum, tidak cuma menggerakkan tangan, mencukupkan dan takbirnya, tidak. Tapi kita juga ikut bertakbir. Apa syai' hal yang paling salah? Kapan seorang dikatakan itu sudah bertakbir? Jadi ketika kita menggerakkan lisan kita, itu sudah dikatakan bertakbir. Karena makmum mengeraskan kita sir diri. Kalau makmum Allahu Akbar, kalau kita hanya menggerakkan bibir kita, dan itu dikatakan seorang bertakbir. Kalau di hati bukan takbir, tapi itu di hati. Nah, ini bagi kita yang bisa berbicara Allahu Akbar. Dan kapan seorang dikatakan bertakbir? Dirinya sendiri telah merasakan yang bertakbir, adalah sudah merasakan lidahnya bergerak pada makhluk-makhluknya Allahu Akbar, atau dia memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Jangan keras-keras mengganggu yang lain, pada untuk dirinya sendiri. Nah, ini masalah takbir. Kemudian wal ahras yuhrim biqalbi. Bagaimana orang yang bisu? Dikatakan oleh Malik, dan orang yang bisu dia dengan hatinya. Tidak usah harus juga menggerakkan lisan, walaupun gak ada suaranya, yang penting menggerakkan lisannya. Dikatakan oleh para ulama, tidak, cukup dengan hatinya. Kenapa? Karena ketika dia menggerakkan lisannya, nggak ada faedahnya, nggak ada suara yang keluar, nggak bisa didengar, nggak bisa didengar. Berbeda ketika kita bisa berbicara, harus ada pergerakan pada lisan kita. Allahu Akbar. Ada pergerakan. Syukur-syukur kita bisa mendengarkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini ketika kita jadi makmum atau munfarid, sholat sendirian. Wala yuharrik lisan, dan orang yang bisu tidak perlu menggerakkan lisannya. Dikatakan oleh para ulama, ketika dia menggerakkan gak ada faedahnya, abas semata-mata. Bahkan pada para ulama bisa merusak sholatnya, membebani dirinya sesuatu yang tidak mampu. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa mampu bicara, tidak diwajibkan harus menggerakkan lisannya, cukup dengan hatinya. Dalam hati dia bertakbir. Dan semua bacaan sholat, ketika dia tidak mampu berbicara atau dalam kata lain bisu, semua bacaannya dibaca dalam hatinya. Nah, wa kadza hukmul qira'ah wa tasbih wa ghairuha. Nah, wa yusannu jahrul imam bil takbir, dan disunahkan imam mengeraskan bacaan takbir. Liqaulihi idza kabbara al-imamu fakabbiru. Jika imam bertakbir, kalian ikut bertakbir. Nah, ada perintah fakabbiru, kalian ikut bertakbir. Tidak mencukupkan dengan takbirnya imam. Dan takbirnya imam kita lakukan itu sunnah. Imam disunahkan mengeraskan bacaan takbir. Tadi hukum mengucapkan takbir, hukum sunnah. Dikeraskan, hukumnya sunnah. Sehingga ketika imam lupa dan mengeraskan, tidak batal dan tidak berdosa. Yang penting apa? Takbir. Yang penting itu takbir. Itu rukun dari rukun-rukun sholat. Bila kabbara imamu fakabbiru. Jika imam bertakbir, kalian ikut takbir. Ada perintah fakabbiru. Yani makmum juga ikut bertakbir. Tidak boleh mencukupkan dengan takbirnya imam. Wa bitasmi, dan juga ucapan sami Allahu liman hamidah. Imam juga mengeraskan badan tersebut. Namun hukum sami Allahu liman hamidah itu beda. Ketika kita sholatnya jamaah, imam wajib, dan itu rukun dari rukun sholat. Dan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Nah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum langsung menjawab Rabbana walakal hamd. Walaupun itu rukun, tapi ini perintahnya Rasul. Rasul mengatakan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd.
Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan Rabbana wa lakal hamd. Tidak ada perintah untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beda ketika takbir. Idza kabbara imamu fakabbiru. Jika imam bertakbir, kalian ikut takbir. Namun ketika mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana wa lakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan Rabbana wa lakal hamd. Nah, kemudian masalah yang berikutnya masih berkaitan dengan takbir. Kapan kita takbir? Apakah sebelum imam, misalnya kita sholatnya jamaah, atau bareng dengan imam Allah, kita langsung Allahu Akbar sehingga selesai bareng, mulai bareng? Ataukah nunggu imam selesai baru kita takbir? Yang sahih nunggu imam selesai baru kita takbir. Dan ini dikatakan sebagai mualah, mengikuti imam. Kalau kita membarengi, ada hadis Rasulullah SAW larangan untuk membarengi atau mendahului imam. Bahkan ancamannya akan dirubah mukanya menjadi wujud kedelai. Nah, itu kita mendahului atau membarengi. Sehingga ketika kita bertakbir, imam Allahu Akbar selesai, baru kita Allahu Akbar. Demikian. Wa yusirru ma'mumun wa munfarid. Dan orang yang sholatnya sebagai makmum dan sholat sendirian, dia mensir, melirihkan bacaan takbir dan yang lainnya. Nah, ini bacaan takbir. Dan yang dikatakan takbir itu bacaannya, bukan gerakannya. Bertakbir bukan gerakannya, ini gerakan yang memiliki takbir. Kalau takbir itu bacaannya. Jika kalau kita sholat langsung sidakap, nggak pakai mengangkat tangan dan sebagainya, sah. Beda takbir, beda gerakan yang memiliki takbir. Yang menjadi takbir itu adalah ucapan yang kita ucapkan ketika sholat. Masih berkaitan dengan takbiratul ihram. Wa yarfa' yadayhi mamdudatil asabi' mafmumatan. Dia mengangkat kedua tangannya mamdud. Mamdud itu terbuka sempurna. Mamdud. Lawannya qabd. Qabd menggenggam, mamdud terbuka sempurna. Mafmumatan rapat, tidak megar, tidak ada celah. Mamdud, mafmumah, terbuka semua dan rapat. Jari jemarinya rapat. Wa yastaqbilu bi butuniha al-qiblah, dan menghadapkan perut tangan telapak tangan kita ke hadapan kiblat, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, tidak menyamping, tidak turun ke bawah, tapi menghadap kiblat, lurus ke hadapan kita. Ila hadhi mankibaihi illam yakun udhrun, sejajar dengan pundak atau telinga. Nah, wa yarfa'uhuma isyaratan ila kasbil hijab bainahu wa baina rabbih. Dia mengangkat itu sebagai faedahnya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, seakan-akan dia membuka tirai yang menghalangi dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia merasa ada penghalang antara dia dan Allah, dia buka, sehingga dia benar-benar menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kama anna sababa isyaratun ila al-wahdaniyah. Sebagaimana sababa isyarat atas keesaan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang bertasyahud dalam khutbah misal, ya disunahkan asyhadu an la ilaha illallah, mengesahkan Allah, menunjukkan Allah itu esa, satu Tuhan. Nah, sehingga di sini ada beberapa masalah. Kita mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan pundak atau dengan telinga. Dua cara. Bebas ilmu. Kata ulama tidak boleh digabungkan, dijamak. Pundak, telinga di tengah-tengah, biar dua-duanya dapat. Enggak boleh. Kenapa? Karena sunnahnya Rasulullah SAW kita pilih satu atau yang kedua. Tidak boleh digabungkan biar dapat dua-duanya. Dua sunnah langsung dapat di tengah-tengahnya. Bagian pundak, bagian bawah telapak tangan, telinga, bagian ujung tangan, sehingga digabung, nggak boleh. Harus kita pilih satu. Itu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pundak, sejajar atau di telinga. Dan ini hukumnya sunnah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kalau takbir hukumnya hukum. Dan ada 4 tempat kita mengangkat tangan kita. Takbir tidak mengangkat. Takbir menuju sujud,
nggak angkat tangan. Tapi ada tempat-tempat kita mengangkat tangan kita pada dua posisi. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk ruku. Ketika takbir bangkit dari ruku, yang keempat takbir bangkit dari tasyahud awal. Ini empat tempat kita disunahkan, sunnah ya, bukan rukun, bukan wajib. Disunahkan mengangkat telapak tangan kita sejajar dengan pundak atau dengan telinga. Dan sebagian orang mengatakan untuk kita lebih yakin nyentuh telinga, jempolnya. Ada orang ada yang mengatakan jempolnya nyentuh telinga. Enggak, ini enggak ada sunnahnya dari Rasul SAW. Sunnah hanya merapatkan dan mengangkat sejajar dengan telinga atau dengan menghadap ke kiblat, untuk kecuali ketika ada uzur, tangannya sakit, nggak bisa putar sehingga jadinya gini, demikian dan seterusnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sunnah sempurna walaupun ada uzur. Nah, kemudian posisi kita memegang tangan, Allahu Akbar, di mana kita meletak tangan. Thumma yaqbidu qu'ahul aysar bi kaffihil ayman wa yaj'aluhuma tahta surratihi, ma'nahuma dhullun baina yaday rabbih. Nah, kemudian dia menggenggam punggung telapak tangan. Dipegang, bukan diletakkan atau yang lainnya. Dipegang. Yang namanya pegang, menggenggam. Enggak ada jarinya yang keluar atau enggak ada punggung. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, dia menggenggam punggung telapak tangan, punggungnya, telapak tangan ini punggungnya. Kita pegang dulu, sempurna. Yang kedua, pergelangannya yang dipegang, pergelangan. Yang ketiga, apa ini? Lengannya yang dipegang. Nah, dan hadis yang lain mengatakan meletakkan di punggung, meletakkan di pergelangan, meletakkan di lengan, meletakkan. Nah, di sini juga ada yang mengatakan kita boleh memegang, boleh meletakkan. Ada 2 cara. Dan tempatnya ada 3: punggung telapak tangan, pergelangan, sama lengan. Boleh menggenggam telapak tangan, punggungnya, menggenggam pergelangan, menggenggam lengan. Nggak ada sikut, nggak ada. Ini kayak orang kedinginan. Sikut atau di dalam simpan gini, nggak ada. Yang sunnah hanya 3: punggung, pergelangan, sama lengan. Ini atau meletakkan. Ada yang mengatakan digabung antara menggenggam dan meletakkan. Ada jarinya yang terbuka. Enggak, ini enggak ada sunnahnya dari Rasul. Di sini kan 2 jari menggenggam, 2 jari meletakkan. Enggak ada. Atau di sini 2 jari menggenggam, 2 jari meletakkan. Harus kita pilih menggenggam dalam semua, meletakkan semua. Nah, dikatakan oleh Malik wa yaj'aluhuma tahta surrati, dan diletakkan di bawah pusar. Nah, ini semuanya adalah hadisnya. Kita meletakkan di bawah pusar, di atas pusar, atau di dadanya, semuanya ada hadisnya. Dan semuanya hadisnya itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Sehingga kita bisa pilih. Maksudnya yang meletakkan di atas dadanya, ada yang mengatakan hadisnya kurang sahih. Yang di atas pusarnya, ada yang mengatakan kurang sahih. Di bawah pusarnya juga kurang sahih. Jadi intinya kita meletakkan di anggota tubuh kita depan bebas, itu di bawah pusar, di atas pusar maupun di atas dada kita, sesuai dengan enaknya kita. Karena kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, posisikan kita sesuai dengan senyaman kita. Tapi kalau di bawah terkesan orang sedang malas berdiri, ya. Cuman itu juga ada hadisnya. Kalau nggak salah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga nggak harus memberatkan, harus dada. Kayak orang memberatkan banget. Ya sesuai nyamannya kita. Ketika di atas dada nyaman, disitulah kita meletakkan. Di atas pusar kita nyaman, disitulah kita meletakkan. Di bawah perut, di bawah pusar nyaman, setelah kita meletakkan. Nah, ini terkait dengan
hukum takbir dan yang berkaitan dengan mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada satu faedah dikatakan oleh sahabat Hafizahullah, faedah kita mengapa menghadapkan kita ke bulan. Yang pertama, agar kita, tubuh kita benar-benar tunduk pada Allah Azza wa Jalla, benar-benar pasrah menghadapkan Allah, semua menyerahkan kepada Allah karena Allah sedang berada di hadapan kita. Yang kedua faedahnya, agar semua anggota tubuh kita benar-benar menghadap kiblat, nggak ada yang menghadap lain. Dari muka sampai kaki kita menghadapkan ke arah kiblat. Dia tidak menghadapkan ke kiblat. Jangan nengok, jangan juga dengar atau nyambi. Kita hadapkan semua anggota tubuh kita menghadap kiblat karena ada Allah Azza wa Jalla sedang di hadapan kita mengawasi sholat-sholatnya kita. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambahkan wawasan ilmu kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ada benarnya itu milik Allah Azza wa Jalla, ada kurang dan salahnya. Sudatan dari satu baik di syaitan. Naktafi bil qadar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.